Seorang milioner tiba-tiba berhenti melangkah ketika mendengar suara asing dari arah pantry kantor. Bukan sekadar bahasa biasa, tapi bahasa Jerman fasih yang keluar dari mulut seorang gadis OB sederhana. Semua karyawan terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Rahasia besar pun perlahan terbuka. Identitas gadis itu ternyata bukan sembarangan. Like jika kamu ingin kisah ini berakhir dengan hidayah dan doa semoga kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah. Denting jam dinding tua di sudut pantry menandai pukul 6 pagi. Sebagian besar karyawan belum datang. Namun satu sosok sudah menyapu lantai dengan sabar, menyeka kaca yang berembun oleh dinginnya pagi, dan merapikan kursi rapat yang selalu berantakan. Namanya Rani. Usianya baru 24 tahun, tapi garis letih di wajahnya seperti menyimpan beban bertahun-tahun. Rambutnya selalu disanggul sederhana, bajunya kumal tapi rapi, dan sepatu kain tipis yang sudah mulai sobek di bagian samping masih setia ia pakai. Di kantor ini, tak ada yang benar-benar memperhatikan Rani. Ia hanya gadis OB, panggilan yang seakan menjadi label dan batasannya. Sehari-hari, dia hanya disuruh, dimarahi jika tisu habis, dituding pelit jika air galon lambat diganti. Padahal, tidak satupun dari mereka tahu bahwa Rani selalu bangun sejak pukul 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk adiknya yang masih sekolah, dan berangkat naik angkot sejauh 17 km hanya untuk datang lebih dulu dari siapapun di kantor. Suatu pagi, ketika ia sedang mengepel lantai lobi utama, suara langkah sepatu hak tinggi menggema. Seorang manajer pemasaran bernama Dina melintas sambil mengangkat alis melihat Rani yang jongkok di lantai. "Rani, besok-besok ngepelnya siang aja. Ya, sepatu mahal saya jadi kotor kena air pel kamu." Rani hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia tahu, membantah hanya akan menambah hinaan. Dina mendengus kesal, lalu melangkah pergi sambil mengibaskan rambutnya yang sengaja disemprot parfum mahal setiap pagi. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. AC kantor rusak, dan Rani diminta untuk mencari teknisi meski itu bukan tugasnya. Katanya biar bisa bantu-bantu apa aja. Celetuk salah satu staf bagian keuangan sambil tertawa meremehkan. Namun, Rani tetap melangkah keluar tanpa membantah. Keringat membasahi pelipisnya. Tapi ia tetap menunduk. Dalam hatinya, ia hanya membisik, "Ya Allah, kuatkan hati ini. Jangan biarkan aku membalas dengan amarah. Cukup engkau yang tahu apa yang aku rasakan." Sore harinya, saat semua karyawan bersiap pulang dengan tawa dan kopi di tangan, Rani masih menyapu daun-daun yang berterbangan di parkiran belakang. Tanpa sengaja, ia mendengar sekelompok pegawai sedang bergosip sambil tertawa. "Gila ya? OB zaman sekarang ada aja caranya cari perhatian. Ada tuh yang pura-pura alim, padahal siapa tahu asalnya dari mana. Jangan-jangan si Rani itu, ya?" Sambung yang lain. "Kayaknya sok kalem, tapi jangan-jangan mantan narapidana, makanya jadi OB." Tawa mereka pecah. Rani, berdiri hanya 3 meter dari mereka, terdiam. Matanya panas, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap langit sore yang mulai jingga, lalu kembali menunduk menyapu. Saat kantor sudah sepi, Rani masuk ke musala kecil di lantai 3. Di sana, ia duduk sendiri. Sepi. Hanya suara kipas angin yang menderu pelan. Ia menengadahkan tangan. Air matanya akhirnya jatuh. "Ya Allah, jika memang aku harus dihina di dunia ini agar Engkau muliakan aku di akhirat nanti, aku ikhlas. Tapi kuatkanlah pundakku. Jangan biarkan hatiku membenci mereka. Mereka tidak tahu apa yang aku alami, dan aku tidak ingin membalas dengan dendam. Aku hanya ingin mencari ridhomu." Tangisnya lirih, bukan karena lemah, tapi karena hatinya terlalu sabar untuk orang yang terlalu sering dilukai. Di luar, hujan turun perlahan, seperti ingin menyembunyikan air mata gadis yang dipandang sebelah mata itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik seragam lusuh Hobe itu, tersembunyi sejarah yang tak mampu ditebak siapapun. Hujan semalam menyisakan embun yang masih menempel di jendela kaca. Di luar, dedaunan masih basah,
seakan turut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Kantor hari itu lebih sibuk dari biasanya. Semua karyawan tampak tegang, mondar-mandir dengan wajah serius, berdandan lebih rapi dari hari-hari sebelumnya. Ruang meeting besar disulap menjadi ruang penyambutan. Bunga-bunga segar terpasang di sudut ruangan, dan banner besar bertuliskan, "Selamat datang investor utama, Tuan Armand Alfayez." Nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk sebagian besar staf berdiri. Armand adalah nama besar di dunia bisnis. Usianya baru 35 tahun, tapi portofolionya mencakup perusahaan teknologi, properti, dan ekspor-impor lintas negara. Semua mengenalnya sebagai sosok yang tegas, licin dalam strategi, dan dingin dalam keputusan. Ia tak segan memotong anak perusahaan yang tidak efisien. Reputasinya tidak main-main. Rani, seperti biasa, tiba lebih pagi. Tak ada yang memberitahu detail tentang siapa yang datang hari ini. Ia hanya tahu bahwa hari ini kantor lebih ramai dari biasanya. Ia menyapu lantai lobi dengan hati-hati agar tidak meninggalkan bekas air pel, lalu merapikan majalah di meja resepsionis. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya lelah karena semalam tidak bisa tidur. Tak lama, suara mobil hitam mewah terdengar berhenti di depan kantor. Semua orang langsung berdiri. Seorang pria tinggi, mengenakan jas hitam klasik dan kacamata hitam turun dari mobil. Langkahnya mantap, posturnya tegap, wajahnya bersih dan tajam seperti ukiran batu. Dialah Armand. Semua manajer berdiri menunduk memberi salam, menyebutkan nama mereka satu persatu. Armand hanya mengangguk singkat, lalu berjalan masuk. Namun langkahnya terhenti sejenak. Ketika melewati Rani yang sedang berdiri menunduk memegang alat pel. Mata Armand menatapnya sekilas. Tidak lama, tapi cukup membuat detak jantung Rani sedikit berdebar. Bukan karena tatapan kagum, tapi karena aura dingin pria itu benar-benar menusuk. "Siapa ini?" tanya Armand datar kepada Dina, sang manajer pemasaran. "Oh, itu cuma OB, Pak. Namanya Rani. Dia bersihin kantor tiap hari," jawab Dina santai, lalu tertawa kecil. "Dia sudah biasa di sini. Pendiam dan gak pernah banyak omong." Armand tidak berkata apa-apa. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Tapi dalam benaknya, ia mengingat wajah gadis itu. Bukan karena cantiknya, tapi karena ada sesuatu di mata gadis itu. Sesuatu yang berbeda. Tatapan yang tenang, tidak takut, dan tidak berusaha menarik perhatian siapapun. Hari-hari berikutnya, Armand mulai aktif mengecek tiap departemen. Ia keras dalam evaluasi. Beberapa staf langsung ditegur saat presentasi tidak jelas. Ada yang pulang dengan mata sembab karena dimarahi. Armand tidak suka basa-basi, tidak suka pembelaan. Baginya, hasil adalah segalanya. Sementara itu, Rani tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Membuang sampah, mengganti air galon, menyapu tangga. Tapi sejak hari kedatangan Armand, tatapan beberapa karyawan ke arah Rani mulai berubah. Ada yang mulai curiga, ada pula yang kesal karena merasa Rani diperhatikan. Suatu sore, saat Armand hendak masuk ruangannya, ia melihat Rani tengah memindahkan air galon sendirian. Galon itu tergelincir dan hampir jatuh. Refleks, Armand menahan galon itu dengan cepat. Rani terkejut. Matanya membulat. "Maaf, Pak, saya bisa sendiri," ucapnya cepat sambil menunduk dalam. Armand memandangnya sejenak, lalu berkata lirih, "Kamu tidak seharusnya mengangkat beban seberat ini sendirian." Rani tak menjawab. Ia hanya tersenyum sopan, lalu membawa galon itu ke dispenser. Seketika suasana sekitar jadi hening. Beberapa pegawai yang melihat langsung berbisik-bisik. "Tuh kan, OB itu pasti punya sesuatu. Masa ia bos besar mau nolongin OB? Pasti ada udang di balik batu." Rani mendengar semua itu. Ia pura-pura tak peduli. Tapi saat ia kembali ke pantry sendirian, ia berdiri lama menatap kaca jendela. Kenapa semua selalu menganggap aku cari muka? Kenapa mereka tak pernah mengerti bahwa aku hanya ingin bekerja dengan tenang? Tangannya gemetar. Ia genggam erat botol sabun cuci piring agar tidak jatuh. Di dalam hatinya,
Ia hanya bisa berucap, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Jangan biarkan aku benci mereka. Jangan biarkan aku membusuk dalam luka." Di ruangan kantor yang sibuk dengan strategi dan ambisi, tak ada yang benar-benar peka bahwa gadis OB yang mereka anggap tak penting itu sedang diuji sabarnya setiap hari. Dan tak ada satupun dari mereka sadar bahwa badai sebenarnya baru akan dimulai. Pagi itu langit mendung. Awan menggantung berat di atas gedung kantor, seolah menjadi cermin suasana hati Rani yang juga mulai kelabu. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab, tapi bukan karena menangis, melainkan karena tidur yang terlalu larut. Semalam ibunya kembali kambuh, batuknya tak henti, dan Rani harus berjaga di sisi ranjang sempit di kamar kontrakan mereka. Namun ia tak pernah absen. Tak sekalipun. Bahkan di saat tubuhnya lemas, ia tetap membawa sapu, kain pel, dan niat baik untuk bekerja. Di lobi, ruangan kantor tampak lebih sibuk dari biasanya. Hari ini adalah jadwal rapat besar bulanan, dan semua pimpinan cabang hadir. Rani, seperti biasa, bertugas merapikan ruang rapat lantai 2. Ia membersihkan setiap meja, menyusun botol air mineral, menata dokumen sesuai urutan. Pukul 9 tepat, suara derap sepatu formal memenuhi lantai. Para manajer berdatangan. Di belakang mereka, Armand masuk dengan ekspresi datar. Semua langsung berdiri memberi salam. Rani berdiri di pojok ruangan, menunduk, bersiap keluar. Tapi langkah kakinya terpeleset. Sebuah map tebal berisi dokumen penting yang baru saja ia susun terjatuh ke lantai. Kertas-kertas berserakan ke segala arah. Suara jatuhnya dokumen itu menggema, memotong keheningan yang formal. Seisi ruangan menoleh. "Ya ampun, itu laporan penting," teriak Dina sambil berdiri. Beberapa manajer langsung mengangkat alis. Ada yang menahan tawa, ada pula yang berbisik-bisik. Rani refleks berlutut, tangan gemetar, memunguti lembaran satu persatu. Pipinya memerah, bukan karena marah, tapi malu. Sangat malu. Tangannya mencoba cepat, tapi tubuhnya gemetar hebat. Armand melangkah maju. Ia berdiri tak jauh dari Rani yang masih menunduk memungut kertas. Dina menyela dengan nada sinis. "Rani, kamu ini kerja udah lama tapi kenapa ceroboh terus sih? Kalau nggak becus, bilang aja. Nggak usah sok rajin kalau akhirnya malah nyusahin." Rani masih diam. Tidak membalas sepatah kata pun. Matanya mulai panas. Tapi bukan hanya karena marah atau malu, melainkan karena harga dirinya diinjak di hadapan semua orang, dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Armand menatapnya. "Lama." "Sudah," ucapnya pendek. Semua terdiam. "Keluar," lanjut Armand. Suara itu tajam, dingin, tidak meninggi, tapi jelas penuh penekanan. Seolah sebuah palu diketukkan di ruang sidang. Rani bangkit perlahan, memeluk map di dadanya. Ia menunduk dalam, lalu keluar tanpa sepatah kata. Langkah kakinya pelan, tapi tubuhnya seperti menahan ledakan yang nyaris meledak. Di luar ruangan, ia bersandar di tembok lorong. Dadanya sesak. Ia menengadahkan kepala, menahan air mata yang ingin keluar. Tapi kemudian, seperti refleks, ia menutup mulutnya dan menunduk ke lantai. Tangisnya tumpah dalam bisu. Tercekik oleh rasa malu yang terlalu berat ditanggung. Ia hanya berbisik, sangat lirih, hampir tak terdengar. "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau melihat. Jangan biarkan aku jatuh karena hinaan. Jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini teguran, bimbing aku. Tapi jika ini jalan menuju sesuatu yang lebih Engkau ridho, maka biarlah aku tetap sabar meski dipijak serendah ini." Sementara di dalam ruang rapat, semua kembali sibuk dengan grafik dan angka. Tak ada yang bertanya tentang gadis yang tadi keluar dengan tubuh gemetar. Tak ada yang peduli. Dunia mereka adalah dunia hasil, prestasi, dan target. Tak ada tempat untuk yang dianggap tidak berguna. Satu-satunya yang diam lebih lama adalah Armand. Ia membuka presentasi tanpa ekspresi, tapi pandangannya kosong sesaat. Mata Rani, cara ia menunduk,
Caranya memeluk map yang berantakan. Semua itu menancap dalam pikirannya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang menggugah. Namun belum bisa ia uraikan. Rani kembali ke pantry. Ia mengambil air wudhu dan mengunci musala kecil. Di atas sajadah usang yang sudah pudar warnanya, ia duduk lama. Tidak langsung sholat. Hanya diam, memeluk lutut sambil memandangi lantai. Apa aku terlalu lemah? Pertanyaan itu berputar dalam kepalanya. Tapi dalam hati yang paling dalam, ia tahu jawabannya. Tidak. Ia bukan lemah. Ia hanya diuji. Dan ujian tidak akan datang kepada orang yang tidak mampu menghadapinya. Ia mengusap wajahnya, mengambil napas panjang, lalu berdiri. Di luar, langit sudah cerah kembali. Tapi di dalam hati Rani, badai baru saja dimulai. Bukan badai yang menghancurkan, tapi badai yang akan membuka tabir. Perlahan, tanpa diduga siapapun. Pagi itu, kantor belum sepenuhnya ramai. Jarum jam di dinding pantry menunjuk pukul 7.12. Langkah-langkah sepatu para karyawan masih jarang terdengar. Udara dingin masih menggantung di sudut-sudut ruangan. Tapi di antara sepi itu, terdengar suara yang tak biasa. Arman datang lebih pagi dari biasanya. Ia tidak langsung naik ke ruangannya. Hari itu, ia memilih berjalan menyusuri lorong bawah yang menghubungkan lobi dengan dapur kantor. Ia ingin melihat sendiri bagaimana fasilitas dan alur kerja kantor dijalankan dari bawah. Baginya, detail kecil mencerminkan kualitas manajemen. Namun langkahnya terhenti. Dari balik pintu pantry yang terbuka sedikit, terdengar suara lembut, berbahasa Jerman. Ucapannya fasih, jelas, dan ritmenya sempurna. Bukan suara random seperti seseorang yang sedang meniru-niru, melainkan percakapan nyata, seperti seorang penutur asli sedang berbicara serius. Armand menyipitkan mata. Ia mendekat pelan-pelan. Tidak ingin suara langkahnya membuat lawan bicara di dalam menyadari kehadirannya. Dari celah pintu, ia melihat Rani. Gadis itu berdiri di dekat microwave. Satu tangan memegang gelas kopi karyawan. Tangan lainnya menggenggam ponsel yang diselipkan di balik jilbabnya. Namun bukan itu yang membuat Arman terdiam. Yang membuatnya syok adalah cara Rani berbicara. Bahasa Jerman itu meluncur dari mulutnya dengan keluasan luar biasa. Ia bahkan menyebut istilah kompleks, tentang sistem manajemen produksi, optimasi tenaga kerja, hingga metode efisiensi distribusi. Satu kalimatnya bahkan menyebutkan, Effizient entsteht nicht aus Geschwindigkeit, sondern aus Klarheit des Systems. Armand nyaris tak bernapas. Ia mengenali kalimat itu. Itu adalah kutipan dari seorang profesor manajemen industri asal Frankfurt. Arman pernah hadir dalam konferensi itu 5 tahun lalu. Kutipan itu tidak mungkin diucapkan sembarangan. Butuh pemahaman mendalam. Tapi sekarang, keluar dari mulut seorang OB, Rani menutup teleponnya, lalu menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi ada mata yang memperhatikannya dari luar ruangan. Armand melangkah mundur perlahan. Ia tidak masuk, tidak menegur, tidak bicara. Tapi pikirannya kacau. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ada celah besar dalam logika yang selama ini ia banggakan. Satu pertanyaan terus menggedor benaknya. Siapa sebenarnya gadis itu? Sementara itu, Rani meletakkan ponselnya ke saku rok panjangnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sayu. Telepon barusan membuat dadanya sesak. Bukan karena percakapan itu sulit, tapi karena suara dari seberang sana mengingatkan pada masa lalu, masa yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia membuka termos air panas dan menuangkan kopi untuk disiapkan di ruang direksi. Tangannya gemetar sedikit, tapi bukan karena lelah. Hatinya sedang tidak karuan. Tiba-tiba pintu pantry terbuka perlahan. Rani langsung berdiri tegak, menunduk sopan. Jantungnya memukul tulang rusuknya ketika melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Arman. Namun pria itu hanya menatapnya. Tak berkata apapun. Detik-detik berjalan seperti lambat. Rani berusaha tetap tenang. Meski hatinya tahu, seseorang pasti mendengar percakapan barusan. Siapa yang meneleponmu barusan? Tanya Arman perlahan,
Suaranya datar tapi tajam. Rani menunduk. Teman lama, Pak. Jawabnya singkat. Dalam bahasa Jerman. Rani diam. Ia tidak menyangka akan langsung ditanya seperti itu. Tapi ia tidak ingin berbohong. Ya, Pak. Kamu belajar di mana bahasa itu? Rani menggenggam pinggiran meja. Ia ingin berkata jujur. Tapi bibirnya keluh. Saya pernah belajar. Lama dulu, sebelum saya bekerja di sini. Armand mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Sorot matanya tak berubah. Tajam sekali. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Berapa lama kamu belajar? Beberapa tahun, Pak. Di mana? Hening. Rani menatap lantai. Ia tidak siap menjawab pertanyaan itu. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena jawaban itu akan membuka semua yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Namun saat Armand menatapnya lebih dalam, ia hanya menjawab lirih. Mohon maaf, Pak. Saya harus menyelesaikan tugas saya dulu. Ia menunduk, mengambil nampan, dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Armand berdiri membeku. Bukan karena ditolak, tapi karena getaran dalam suara Rani. Bukan suara OB biasa. Bukan suara orang yang menghafal, tapi suara seseorang yang memendam sesuatu jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan membersihkan pantry. Siang itu, kabar mulai menyebar cepat. Entah siapa yang mulai membocorkan, tapi desas-desus pun mengalir ke telinga para staf. Rani bisa bahasa Jerman. Katanya fasih banget. Jangan-jangan dia bukan OB beneran. Di pojok ruang makan, dua staf keuangan mulai bergosip dengan suara pelan namun tajam. Mungkin dia mantan TKW, ujar salah satu. Atau malah, mantan istri bule yang gagal nikah. Bisa jadi. Makanya jadi OB buat nutup-nutupin jejak. Tapi ngapain coba kalau emang pinter? Jadi OB. Tawa kecil mereka terdengar menyesakkan. Dan di tempat lain, di ruang musala kecil, Rani kembali duduk sendirian. Di balik diamnya, hanya Allah yang tahu betapa hatinya sedang dipukul dari segala arah. Tapi ia tidak melawan. Ia tidak membalas. Ia hanya berdoa. Ya Allah, jika aku harus terus disalahpahami agar Engkau lindungi aku dari ujian ujub dan ria, maka aku ridho. Tapi jangan biarkan aku patah. Jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini bukan tanpa sebab. Lindungi aku, ya Rab. Tangisnya jatuh, perlahan, tapi terasa seperti hujan deras di hati yang selama ini kering karena luka. Langit siang itu begitu terik. Namun di dalam kantor, hawa dingin justru terasa menusuk. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena suasana yang mulai berubah. Sejak pagi, bisik-bisik pelan terdengar di berbagai sudut ruangan. Mulai dari meja resepsionis, ruang pemasaran, hingga toilet karyawan, semua orang membicarakan hal yang sama. Rani bisa bahasa Jerman. Bukan cuma bisa, katanya fasih banget. Mana mungkin OB punya kemampuan kayak gitu? Jangan-jangan dia nyamar. Rani yang baru keluar dari ruang pantry dengan nampan berisi gelas kosong seketika menjadi pusat perhatian diam-diam. Matanya melihat jelas bagaimana beberapa staf perempuan menoleh lalu buru-buru menunduk dan tertawa kecil. Beberapa pria dari bagian operasional saling menyikut dan berbisik pelan. Namun yang paling membuat Rani terasa tertusuk adalah saat ia berjalan melewati ruang kopi dan mendengar salah satu staf berkata dengan nada sengaja dikeraskan. Sekarang banyak tuh orang sok sederhana. Aslinya penipu. Mau cari simpati. Gelas di nampan Rani nyaris tergelincir. Tapi ia tetap berjalan. Menegakkan punggung walau hatinya terasa seperti dihujani duri. Sesampainya di pantry, ia menyandarkan nampan dan menarik napas panjang. Di balik diamnya, pikirannya bergetar. Allah, cobaan ini datang terlalu cepat. Tapi aku yakin, Engkau tidak akan membiarkan aku sendiri. Sementara itu, Armand berdiri di balik jendela lantai 2, memperhatikan gerak-gerik kantor dari atas. Ia telah meminta data pribadi Rani dari HRD, tapi yang ia temukan justru membingungkan. Tidak ada catatan pendidikan tinggi,
Tidak ada riwayat perusahaan besar, hanya sebuah alamat kontrakan kecil di pinggiran kota dan ijazah SMA. Namun insting bisnisnya tidak pernah salah. Rani menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Saat ia sedang merenung, pintu ruangannya diketuk pelan. Masuk. Dina muncul dengan map di tangan dan wajah yang tampak menyimpan senyum licik. Pak Armand, saya cuma mau menyampaikan, saya rasa kita perlu lebih hati-hati dengan OB yang bernama Rani itu. Armand menoleh tajam. Maksud kamu? Dina menurunkan suaranya. Penuh drama. Banyak yang merasa nggak nyaman. Pak, dia terlalu misterius. Bisa bahasa asing. Sering keluar teleponan pakai istilah yang bahkan saya sendiri nggak ngerti. Karyawan lain juga mulai merasa was-was. Takut dia bukan orang baik-baik. Armand diam. Tapi sorot matanya semakin tajam. Apakah kamu merasa terganggu karena dia berbeda dari yang kamu kira? Tanyanya pelan. Dina terdiam. Mulutnya hendak menjawab. Tapi Armand sudah melambaikan tangan. Isyarat untuk keluar. Dina menggigit bibir dan melangkah pergi dengan rasa tak puas. Sementara itu, gosip semakin liar. Sore itu, Rani dipanggil oleh salah satu staf IT ke ruang belakang. Ada yang mau ngomong sama kamu, kata pria itu sambil menyodorkan headset. Rani heran. Tapi karena tak ingin menimbulkan masalah baru, ia turuti saja. Halo. Sapanya pelan. Rani. Suara di seberang terdengar berat. Tapi penuh ketegasan. Rani tersentak. Itu suara Dr. Lenz, salah satu profesor yang dulu pernah menjadi dosennya saat belajar di Jerman. Profesor? Kenapa Anda? Ada seseorang yang menanyakan tentangmu lewat email perusahaan. Aku tak menjawab. Tapi kau harus hati-hati. Rahasia yang kau sembunyikan bisa runtuh jika satu orang saja membuka pintunya. Suara itu memutus sambungan. Rani terdiam. Tangan kirinya gemetar. Ia tahu. Waktu yang ia takutkan selama ini sudah mulai berdetak. Ia berjalan cepat ke toilet, mengunci pintu, dan menatap wajahnya di cermin. Matanya menatap pantulan dirinya. Seorang gadis berkerudung dengan seragam lusuh, mata sembab, tapi menyimpan sejarah panjang yang tak bisa dibaca siapapun. Ia menunduk. Ya Allah. Aku tidak meminta engkau sembunyikan kebenaranku selamanya. Tapi jika saat itu belum tiba, lindungilah aku dari fitnah dan kebencian. Jangan biarkan mereka menilai sesuatu yang belum mereka tahu. Tangisnya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena luka yang harus ia diamkan sendiri. Sore harinya, ketika semua mulai pulang, Armand melihat Rani dari jauh sedang membersihkan kaca luar kantor. Tangan gadis itu bergerak lambat, tapi tegas. Ia tidak tahu bahwa pria di balik mobil hitam yang hendak keluar itu sedang mengamatinya lama. Apa yang kau sembunyikan, Rani? Bisik Armand di dalam hati. Dan di balik tirai-tirai gosip, diam-diam, kantor itu sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka duga. Sebuah kebenaran yang perlahan menapak, satu demi satu, menembus dinding anggapan dan prasangka. Mentari pagi menyelinap masuk dari selat tirai kaca kantor, menebarkan cahaya hangat ke ruangan yang dingin dan penuh prasangka. Tapi bagi Rani, hangatnya matahari itu tidak menjamah hatinya. Hari-hari belakangan ini seperti lorong panjang tanpa ujung, dipenuhi bisik-bisik menusuk dan sorot mata tajam yang membuat langkahnya terasa berat. Setiap sudut kantor kini seolah menjadi panggung penghakiman. Setiap tawa karyawan terdengar seperti ejekan. Dan setiap lirikan mata seperti tudingan bahwa ia tak pantas berada di tempat itu. Pagi itu, Rani datang seperti biasa. Ia membawa termos air panas, mengganti galon, dan membersihkan meja-meja kantor. Namun baru saja ia selesai membersihkan lobi, Dina muncul dengan suara tinggi, sengaja terdengar oleh semua orang. Rani, tolong ya, kalau kamu merasa sudah terlalu pinter buat ngepel, bilang aja langsung ke HRD. Jangan diam-diam pura-pura kerja padahal teleponan terus. Katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Beberapa karyawan tertawa pelan. Rani hanya menunduk, mengusap pelan permukaan meja yang sudah bersih. Kalau kamu emang bisa bahasa asing, kenapa nggak kerja di luar negeri aja sekalian?
Jangan numpang hidup di sini dengan wajah polos tapi banyak rahasia. Sambung Dina dengan nada menyindir. Rani diam. Tapi matanya berkaca-kaca. Tangannya mulai gemetar. Tapi ia tetap memegang alat pelnya erat-erat. Ia tak ingin memberi mereka kepuasan untuk melihatnya hancur. Namun tiba-tiba, suara bariton yang dikenal semua orang memotong suasana. Dina. Armand berdiri di belakang, mengenakan jas abu gelap dan ekspresi datar. Semua langsung diam. Apakah kamu sedang menilai kompetensi seseorang dari pekerjaannya saja? Lanjut Armand tenang. Dina tersenyum canggung. Bukan begitu, Pak. Saya hanya khawatir saja. Jangan sampai ada yang menyusup ke dalam perusahaan. Armand menatapnya lama, tajam. Jika kamu lebih fokus mencurigai orang lain daripada memperbaiki performa tim kamu yang turun bulan ini, saya rasa yang patut dipertanyakan bukan Rani. Dina menunduk. Wajahnya merah padam. Ia buru-buru pergi dari situ tanpa sepatah kata. Rani berdiri mematung. Ia tak menyangka Armand akan membelanya. Tapi hatinya tetap resah. Ia tahu, perhatian itu justru akan membuat gosip semakin liar. Benar saja. Menjelang siang, Rani menerima surat panggilan dari HRD. Ia diminta hadir untuk klarifikasi terkait aktivitas mencurigakan dan potensi pelanggaran informasi perusahaan. Saat masuk ruang HRD, Rani melihat 2 staf senior dan 1 orang dari bagian hukum internal. Wajah-wajah mereka serius, kaku, tanpa senyum. Saudari Rani, bukan salah satu dari mereka. Kami mendapat laporan bahwa Anda menggunakan bahasa asing saat berada di lingkungan kantor, melakukan komunikasi via telepon dengan pihak luar yang tidak diketahui identitasnya, dan memiliki akses informasi yang tidak sesuai dengan tugas dan jabatan Anda. Rani mengangguk pelan. Suaranya lirih, nyaris patah. Benar saya berbicara dalam bahasa Jerman. Tapi itu adalah percakapan pribadi. Tidak berkaitan dengan data perusahaan. Boleh kami tahu siapa pihak yang Anda hubungi? Rani terdiam. Ia tidak bisa mengucapkan nama profesor itu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, semakin ia jujur, semakin sulit orang lain percaya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Mereka saling pandang. Kami butuh kejujuran penuh. Jika tidak, konsekuensinya bisa sampai pada pemutusan hubungan kerja. Rani menunduk dalam. Ia menarik napas panjang, menahan perih yang menyeruak di dada. Apa salah saya berbicara dalam bahasa lain? Apa itu kejahatan? Salah satu dari mereka menjawab dingin. Bukan bahasanya. Tapi, Anda terlalu tertutup. Dan itu membuat orang lain tidak nyaman. Hati Rani mencelos. Jadi salahnya adalah menjadi berbeda? Ia keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Tangannya gemetar saat menekan tombol lift. Saat pintu terbuka, ia berdiri sendiri di dalam kotak logam itu. Dinding-dinding cermin memperlihatkan wajahnya yang mulai pucat. Ia tak mengenali lagi sorot matanya sendiri. Terlalu banyak luka yang harus dipendam. Terlalu banyak hinaan yang tak pernah ia balas. Lift berhenti di lantai 3. Ia melangkah keluar, menuju musala kecil. Kali ini tak ada sajadah. Tak ada tangisan. Hanya diam, dan doa dalam hati yang menjerit. Ya Allah, aku tidak kuat jika ini hanya tentangku. Tapi jika ini tentang rencana MU, aku akan hadapi. Meski aku harus sendirian. Di luar musala, Armand berdiri beberapa meter dari pintu. Ia hendak masuk, tapi urung. Ia mendengar suara lirih dari dalam. Bukan tangisan, bukan keluhan, melainkan untaian kalimat doa dalam bahasa Arab yang ia sendiri tak sepenuhnya pahami, tapi mampu menggugah hatinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Armand memejamkan mata. Ia tahu kalimat itu. Kalimat seseorang yang minta agar hatinya tidak disesatkan setelah diberi petunjuk. Ia menatap pintu musala itu lama. Lalu berbalik. Di hatinya, mulai muncul keyakinan bahwa gadis itu bukan orang sembarangan. Dan bahwa, mungkin, dia selama ini justru lebih tinggi dari siapapun yang pernah ia rekrut. Hari itu, langit mendung sejak pagi.
Udara terasa lebih berat dari biasanya. Seakan alam ikut merasakan bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di ruang tengah lantai 2, seluruh staf kantor berkumpul. Manajer, supervisor, bahkan beberapa direktur cabang duduk rapi menghadap proyektor yang sudah menyala. Sebuah rapat penting akan berlangsung, presentasi strategi digital perusahaan di hadapan investor asing yang baru saja menjalin kemitraan dengan kantor pusat. Yang akan hadir? Seorang direktur dari Berlin, dan ia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Semua staf gelisah. Dina yang biasanya percaya diri kini terlihat gugup. Ia ditunjuk mewakili perusahaan, tapi di saat genting seperti ini, kemampuan bahasa asingnya terbatas. Armand, yang mengatur seluruh susunan acara, hanya berdiri dengan tangan di saku, menatap tenang namun tajam ke arah semua yang hadir. Pukul 9 tepat, pria bule berperawakan tinggi, berkacamata, dan berjas abu gelap masuk ruangan. Semua berdiri memberi salam. Ia memperkenalkan diri sebagai Herr Klaus Reinhardt, mitra resmi dari perusahaan teknologi besar di Jerman. Lalu, saat semua menanti, Dina maju dengan catatan presentasi di tangannya. Namun bencana datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Presentasi Dina kacau. Logat bahasanya kaku, kosakatanya terbatas, dan kalimatnya sering terputus. Klaus tampak kebingungan. Ia berulang kali menoleh ke asistennya, mencari penjelasan. Beberapa staf menunduk malu. Bahkan suara-suara kecil mulai terdengar. Armand mengangkat tangan. Stop! Semua menoleh. Ia memandang ke arah ujung ruangan, lalu berkata pelan namun tegas. Rani, ke depan. Seluruh ruangan mendadak hening. Rani yang sejak tadi berdiri di belakang, memegang nampan berisi air minum, langsung membeku. Matanya membesar. Ia tidak bergerak. Ke depan, ulang Arman. Bantu kami menerjemahkan langsung. Semua karyawan saling pandang. Dina menggertakkan gigi. Beberapa langsung mencibir dalam bisik-bisik. Loh, OB disuruh ke depan. Ini rapat penting, bukan tempat main-main. Jangan-jangan Pak Arman sudah gila. Namun Rani melangkah maju. Pelan, regu, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berdiri di depan layar, tepat di samping Klaus, lalu membungkuk sopan. Lalu, ia mulai berbicara. Dan ruangan itu, yang tadi bising oleh kegugupan dan bisik-bisik, mendadak sunyi total. Rani berbicara dalam bahasa Jerman, bukan hanya fasih, tapi dengan intonasi, tata bahasa, dan struktur akademis yang sempurna. Ia bukan sekadar menerjemahkan, tapi juga menjelaskan. Ia menggunakan istilah teknis, menjawab pertanyaan lanjutan dari Klaus, dan bahkan menambahkan wawasan tambahan tentang strategi ekspansi ke Asia Tenggara. Klaus tampak kagum. Ia bahkan tertawa pelan di tengah presentasi, lalu menepuk pundak Rani dengan puas. Sehr beeindruckend, katanya. Ich wusste nicht, dass Sie so ein Talent in Ihrem Team haben. Rani tersenyum tipis. Setelah sesi tanya jawab selesai, ruangan itu kembali hening. Bukan karena kaku, tapi karena semua orang masih terdiam dalam keterkejutan yang belum mereka cerna sepenuhnya. Dina menatapnya seperti melihat hantu. Beberapa staf langsung menunduk. Malu karena dulu mereka pernah tertawa ketika Rani menjatuhkan map. Mereka yang mengejek kini tercekat. Yang mencibir, kini tak tahu harus bicara apa. Armand hanya berkata, "Terima kasih. Silakan kembali." Rani berjalan kembali ke belakang ruangan. Kali ini bukan dengan tubuh membungkuk, tapi dengan kepala tegak. Walau wajahnya tetap tenang, dalam hatinya bergemuruh. Ia bukan mencari pengakuan, bukan pula ingin dipuja. Tapi siang itu, Allah menunjukkan kuasanya dengan cara paling indah, membungkam para pencemooh dengan kenyataan yang tak bisa dibantah. Usai rapat, semua bubar pelan. Tidak ada yang berbicara banyak. Tapi tatapan mereka berubah. Yang dulu tak melirik, kini memandang dengan heran. Yang dulu bersikap tinggi, kini tak berani bersuara. Beberapa bahkan mencoba bersikap ramah dengan senyum basa-basi. Namun Rani tetap seperti biasanya. Ia tidak menuntut balasan apa-apa.
Ia kembali ke pantry, mencuci gelas, lalu masuk ke musala. Di sana, ia sujud lama, sangat lama. Air matanya jatuh ke sajadah. Ya Allah, aku tidak ingin tinggi di hadapan manusia. Aku hanya ingin engkau tahu bahwa selama ini aku tidak pernah menyombongkan apapun. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi jika ini jalan MU, aku terima. Aku ridho. Karena engkau sebaik-baiknya perencana. Di saat yang sama, di ruang kerjanya, Arman duduk termenung. Ia membuka laptopnya, membuka email HRD, lalu mengetik singkat. Kaji ulang seluruh data pribadi Rani. Ada yang tidak cocok. Jangan ganggu dia sampai saya beri perintah langsung. Hari-hari setelah rapat itu berjalan seperti biasa di permukaan, namun tak lagi sama di kedalaman. Langkah kaki para karyawan tetap mondar-mandir di lorong-lorong kantor, mesin fotokopi tetap berdengung, dan telepon masih berdering nyaring. Tapi di balik rutinitas itu, ada sebuah nama yang kini terus dibisikkan diam-diam, Rani. Ia yang dulunya dianggap tak lebih dari seorang pembersih meja kini menjadi teka-teki besar. Sebagian mulai menghormati, sebagian masih curiga, dan sebagian lainnya diam-diam merasa terancam. Di balik meja kerjanya, Armand menatap layar laptop dengan serius. Ia baru saja menerima balasan dari koneksi pribadinya di luar negeri. Bukan sekadar data biasa, tapi rekam jejak akademik seseorang yang pernah menjadi mahasiswa internasional di Technische Universität München, salah satu kampus bergengsi di Jerman. Nama yang tercantum di sana, Rani Nur Halimah. Matanya menyipit, jari-jarinya mengetik cepat. Ia membaca satu persatu. Jurusan, Teknik Industri Internasional. IPK, 396. Beasiswa, penuh. Dari Yayasan Pendidikan Eropa. Bahasa pengantar, Jerman dan Inggris. Riwayat aktivitas, delegasi pelajar Asia, asisten dosen, dan mengundurkan diri tahun ketiga. Mengundurkan diri. Dua kata itu menancap di pikirannya. Kenapa seseorang yang sudah sejauh itu tiba-tiba berhenti? Di sudut pantry, Rani mencuci piring seperti biasa. Tapi matanya sayu. Kepalanya terasa berat oleh kenangan yang tiba-tiba bermunculan sejak kejadian di rapat itu. Ia tidak bisa mengabaikan masa lalu yang selama ini dikuburnya dalam-dalam. Hari itu, ia pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena malas, tapi karena hatinya tak lagi sanggup berlama-lama pura-pura kuat. Sesampainya di kontrakan, ia membuka lemari kecil dari triplek, mengambil sebuah kotak kayu tua dan membukanya perlahan. Di dalamnya, tergeletak rapi. Foto dirinya mengenakan toga di depan kampus TUM. Kartu mahasiswa bertuliskan, Rani Nur Halimah. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing. Dan, sebuah surat rawat inap atas nama ibunya, tertanggal 4 tahun lalu. Tangannya bergetar saat menyentuh kertas itu. Matanya berkaca. Allah! Suara hatinya menggema, menembus malam yang sunyi. Jika saja waktu itu aku tidak ditelepon malam-malam. Jika saja aku bisa membelah diriku dua. Tapi aku tahu, engkau tak pernah keliru menaruh ujian. Maka aku pulang. Aku tinggalkan semua demi satu hal yang lebih penting, Ibu. Ia ingat betul. Malam itu telepon dari tetangganya datang. Ibunya pingsan di kamar. Di kampus, ia baru saja terpilih menjadi kandidat pertukaran pelajar ke Swedia. Tapi semua ia tinggalkan dalam waktu 2 hari. Ia tak sempat pamit ke dosen. Tak sempat menyelesaikan semester. Ia hanya menulis surat pengunduran diri yang dikirim via email. Saat ia tiba di rumah, ibunya masih terbaring lemah. Tidak ada biaya berobat. Tidak ada siapa-siapa. Maka sejak itu, Rani memilih jadi OB, bukan karena dia kalah oleh takdir, tapi karena dia lebih memilih cinta dan pengorbanan. Beberapa hari kemudian, Armand memutuskan melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia menyamar, mengenakan jaket lusuh, helm ojek, dan motor tua milik staf gudang. Ia menuju ke alamat kontrakan yang tertulis di data HRD. Sampainya di sana, ia melihat langsung sebuah kontrakan sempit, berdinding kayu, berdempetan dengan bilik lain. Di depannya,
Ada tanaman lidah mertua dalam ember bekas cat. Dan di jendela kecil, ada tirai bergambar karakter kartun yang sudah luntur. Ia mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh seorang wanita tua, kurus, dan mengenakan mukena lusuh. Wajahnya pucat tapi hangat. "Cari siapa, Nak?" tanyanya. Armand ragu. "Saya temannya Rani, Bu." Wanita itu tersenyum. "Rani masih di kantor. Mungkin sebentar lagi pulang. Mau tunggu di dalam?" Armand mengangguk dan masuk. Ia duduk di tikar tipis yang digelar di atas lantai keramik retak. Di sana, ia melihat dinding penuh tempelan kertas doa dan satu bingkai kecil bertuliskan, "Sabar itu cahaya." Rani anak baik. Dia ini segalanya buat ibu. Waktu dulu ibu sakit parah, dia pulang dari Jerman. Padahal kata orang dia bisa jadi apa aja di sana. Tapi dia lebih pilih jagain ibu. Armand terdiam. Di hatinya, seperti ada gunung yang runtuh. Selama ini ia menilai orang dari laporan, dari CV, dari performa. Tapi hari itu, ia menyaksikan sendiri. Nilai seseorang tak bisa diukur dari gelar atau jabatan, melainkan dari pilihan yang mereka ambil saat dihadapkan pada kehilangan. Menjelang maghrib, Rani tiba. Ia terkejut melihat Armand berdiri di depan pintu. Napasnya tercekat. "Pak." Armand hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tinggalkan Jerman demi ibumu." Rani menunduk. Ia tak menjawab, tapi dari sorot matanya, Armand tahu itu benar. "Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Rani menarik napas dalam. "Karena saya nggak mau hidup saya jadi alat validasi. Saya nggak ingin dikasihani. Saya nggak butuh dipuji. Saya hanya ingin hidup dengan tenang." Suaranya bergetar, tapi tegas. Armand mengangguk. Tidak ada kata "kagum" atau "terima kasih" keluar dari bibirnya. Hanya diam yang penuh makna. Ia tahu, wanita di depannya ini bukan orang sembarangan. Hari itu kantor kembali ramai. Tapi bukan karena agenda kerja seperti biasa. Semua staf dikumpulkan mendadak oleh Armand. Undangan resmi disebar ke seluruh divisi. Para karyawan dari berbagai tingkatan duduk memenuhi aula kantor lantai bawah. Ada yang gelisah, ada yang penasaran, dan ada pula yang menyeringai sinis, mengira akan ada kejutan buruk menimpa seseorang. Di antara kerumunan itu, Rani duduk di bangku pojok, menunduk, menyimpan semua degup jantungnya dalam diam. Di sebelahnya, Dina memeluk map presentasi dengan tatapan menusuk, seolah menunggu waktu untuk kembali menjatuhkan. Pukul 10 tepat, Armand melangkah ke atas panggung kecil di depan ruangan. Ia berdiri tegak, wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam menghantam seluruh yang hadir. "Terima kasih sudah hadir semua," ucapnya tenang. "Hari ini saya ingin membahas satu hal penting, tentang seseorang yang selama ini kalian anggap tidak penting." Beberapa karyawan mulai saling pandang. Seseorang yang kalian lewati setiap hari di lorong, yang kalian perintah tanpa menatap matanya, yang kalian ejek di belakang punggungnya, dan yang kalian nilai hanya dari seragam dan pekerjaannya. Ia mengangkat selembar berkas. Nama lengkap, Rani Nur Halimah. Mantan mahasiswa beasiswa penuh di Jerman. Pernah menjadi delegasi pelajar Asia, asisten peneliti di kampus terbaik, fasih 3 bahasa, dan mengundurkan diri bukan karena gagal, tetapi karena harus pulang mendampingi ibunya yang sakit parah. Suara Armand menggema di seluruh ruangan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang tertawa. Bahkan napas pun seolah tertahan di tenggorokan. Selama ini, kalian mengejek seseorang yang lebih terdidik dari sebagian besar kalian. Kalian mencibir, meremehkan, dan menuduh tanpa tahu kebenaran. Dan kalian bangga dengan itu. Ia menatap langsung ke arah Dina. "Kamu bilang dia mencurigakan, menyusup, pura-pura. Tapi satu hal yang tidak pernah kamu mengerti, Dina, orang seperti Rani tidak butuh pengakuan. Justru kalian yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa di antara kalian ada seseorang yang lebih besar, meski ia memilih hidup sederhana." Dina terdiam. Wajahnya pucat. Map di tangannya jatuh ke lantai. Tak ada lagi senyum licik.
Yang tersisa hanya rasa malu yang membekas. Armand menoleh ke arah Rani. Rani, silakan ke depan. Langkah kaki Rani pelan. Seluruh mata menatapnya. Tapi kali ini bukan dengan hinaan, melainkan rasa bersalah, terkejut, dan takut pada hati mereka sendiri yang selama ini penuh prasangka. Rani berdiri di depan. Ia tidak bicara banyak. Tapi ketika mulutnya terbuka, suaranya tenang dan tajam. Saya tidak pernah marah ketika kalian memanggil saya OB. Saya tahu, saya memang bekerja sebagai OB di sini. Dan saya bangga. Matanya mulai berkaca. Saya tidak malu menyapu lantai. Saya tidak rendah karena mengganti galon. Tapi saya sedih ketika melihat orang-orang terdidik menjadi sombong hanya karena merasa lebih tinggi dari yang lain. Beberapa staf menunduk. Sebagian mulai menitikkan air mata. Saya tidak pernah mencari pujian. Saya tidak pernah ingin dianggap hebat. Saya hanya ingin hidup sederhana, bekerja jujur, dan bisa merawat ibu saya. Tapi ketika hidup saya dijadikan bahan gosip, saat saya diuji dengan fitnah, saya hanya bisa diam. Ia menghela napas. Matanya mulai berkaca, tapi senyumnya tetap lembut. Saya tidak kuat, tapi saya punya tempat bersandar. Setiap kali hati saya hancur, saya kembali kepadanya. Kepada tempat segala luka disembuhkan. Tangis pecah. Bukan dari Rani, tapi dari banyak yang hadir. Beberapa staf wanita menunduk sambil menyeka wajah. Staf pria menahan napas panjang. Bahkan satpam yang berdiri di belakang terlihat memalingkan muka, menyembunyikan mata yang mulai basah. Rani menunduk sopan, lalu berjalan turun. Tapi di detik itulah, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan, bukan karena formalitas, melainkan karena rasa hormat yang lahir dari hati. Armand berdiri kembali. Saya tidak akan memaksa kalian untuk minta maaf. Tapi saya harap, mulai hari ini, kalian belajar melihat orang bukan dari penampilan, tapi dari nilai dan keberanian mereka memilih jalan hidup. Ia menutup acara dengan satu kalimat yang membuat semua terdiam. Jangan menilai manusia dari pekerjaannya. Karena di hadapan Allah, yang membedakan hanya ketakwaan dan keikhlasan. Siang itu, setelah semua kembali ke ruangannya, kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa sinis di pantry. Tidak ada lagi bisik-bisik saat Rani lewat. Yang ada hanya tatapan kagum dan rasa malu dalam hati banyak orang. Rani kembali ke tempatnya, menyapu lantai seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada satupun yang berani menatapnya dengan pandangan rendah. Semua menunduk hormat. Ia tidak berubah. Tetap sederhana. Tapi mereka tahu, hati yang ia miliki lebih tinggi dari semua jabatan yang mereka banggakan. Dan di ruang kerja lantai atas, Armand menatap keluar jendela. Di matanya, ada sesuatu yang belum pernah muncul selama ini. Kekaguman yang tulus. Bukan pada kekayaan. Bukan pada kecerdasan. Tapi pada seseorang yang mampu menjaga harga dirinya dalam diam dan menjaga kemuliaannya dengan sabar. 1 minggu berlalu sejak pengakuan di aula kantor yang membuat semua terdiam dan dunia Rani perlahan berubah. Tapi bukan berubah karena kekaguman semata, melainkan karena akhirnya semua mulai membuka mata, bahwa tidak semua yang sederhana itu hina, dan tidak semua yang terbungkus kemewahan itu mulia. Namun, kebenaran yang telah terkuak di hadapan semua belumlah akhir dari segalanya. Masih ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih mengejutkan. Sesuatu yang bahkan Rani sendiri tak pernah bermaksud untuk mengungkapkannya. Pagi itu, Armand menerima panggilan dari luar negeri. Telepon itu datang dari seorang kolega bisnisnya, Emer Stephen, seorang pengusaha Eropa yang baru saja mengunjungi Indonesia beberapa bulan lalu. Armand, suara dari seberang terdengar serius. Aku tak sengaja melihat wajah stafmu bernama Rani dalam salah satu unggahan LinkedIn tua yang direkomendasikan sistem AI kami. Dan aku hampir tak percaya. Armand menegakkan duduknya. Kenapa? Rani Nur Halimah adalah satu dari 4 pewaris legal dari keluarga Halimah Schmidt Group, perusahaan multinasional di bidang sistem logistik dan manufaktur di Eropa yang dulu dikenal sangat tertutup. Ayahnya,
seorang pengusaha Jerman Indonesia, meninggal dalam kecelakaan saat ia masih kecil. Ibunya membawanya pulang ke Indonesia dan menjauh dari sorotan. Armand membeku. Dulu memang ada isu tentang seorang anak pewaris yang hilang dari radar. Tapi kami pikir itu hanya gosip. Sekarang, melihat wajah gadis yang kamu sebut Tobe itu, kami yakin dia adalah satu-satunya ahli waris sah yang tersisa dari sisi ibu dan ayahnya. Dan kau tahu yang paling gila? Lanjut Stephen. Aku tidak percaya dia hanya jadi OB. Dengan identitas seperti itu, dia bisa membeli separuh saham perusahaanmu, tanpa satupun dari kalian menyadari. Klik. Telepon ditutup. Tapi dunia Armand seperti dihantam petir dari langit paling tinggi. Ia berdiri perlahan, tubuhnya berat, tapi jantungnya berdetak sangat cepat. Di saat yang sama, Rani sedang menyapu tangga kantor seperti biasa. Tapi hari itu, langkah kakinya sedikit lelah. Seolah tubuhnya mulai kehabisan tenaga untuk terus bersabar. Bukan karena cemoohan lagi, tapi karena beban yang terlalu lama ia tanggung sendiri. Di lantai 2, Armand sudah menunggunya. Tak seperti biasanya, kali ini ia tidak mengenakan jas resmi. Ia berdiri dengan wajah yang sulit ditebak, campuran antara gentar, kagum, dan takut salah langkah. Rani, ucapnya pelan. Rani berhenti, menatapnya perlahan. Kamu tahu, saya sudah tahu semuanya, katanya tanpa basa-basi. Rani diam. Tidak terkejut, tidak juga menyangkal. Kamu pewaris Halimah Schmidt Group. Benar, kan? Hening. Rani menghela napas. Pelan. Dalam. Saya tidak pernah ingin menyembunyikan kebenaran, Pak. Tapi saya juga tidak ingin hidup saya diatur oleh nama dan warisan. Matanya mulai berkaca. Tapi bukan karena lemah. Melainkan karena akhirnya beban yang selama ini ia tutup, harus ia buka sendiri. Saya lahir dari keluarga campuran. Ayah saya seorang pengusaha Jerman. Ibu saya wanita Indonesia sederhana. Tapi ketika ayah saya meninggal, dunia mulai berubah. Semua yang mendekat hanya karena warisan. Semua mulai menilai saya sebagai aset, bukan manusia. Ia menunduk. Ketika saya punya kesempatan kuliah di Jerman, saya pikir itu cara terbaik untuk melanjutkan perjuangan ayah. Tapi ketika ibu saya jatuh sakit, saya tahu, harta dan gelar tidak ada artinya. Yang penting adalah siapa yang kita jaga dan untuk siapa kita hidup. Tangis Rani jatuh. Tapi dia tidak menyeka air matanya. Biarlah itu mengalir. Biarlah semua menyaksikan bahwa kebenaran tidak selalu indah. Tapi setidaknya, ia bersih. Saya bekerja sebagai OB bukan untuk menguji siapa-siapa. Tapi saya ingin merasakan bagaimana rasanya hidup di antara orang biasa. Tanpa gelar, tanpa status, hanya sebagai manusia. Armand menunduk. Ia tak sanggup berkata-kata. Seseorang dari belakang ternyata mendengar semuanya. Dina. Langkahnya tertahan. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Tangannya gemetar menggenggam berkas di tangannya. Ah, apa maksudnya kamu? Kamu pewaris? Suaranya nyaris patah. Rani menatapnya. Tapi tidak dengan marah. Tidak dengan dendam. Justru dengan ketenangan yang menusuk lebih dalam dari kemarahan manapun. Saya memaafkan semua yang pernah kamu katakan. Tapi ketahuilah, Dina, kamu tidak pernah menyakitiku. Yang kamu sakiti adalah harga dirimu sendiri. Karena kamu tak pernah tahu siapa yang sedang kamu rendahkan. Berita itu menyebar lebih cepat dari angin. Karyawan kantor membisu, seperti melihat mimpi di siang bolong. Yang dulu menghina, kini tak berani menatap. Yang dulu mencibir, kini menunduk dalam penyesalan. Sementara itu, Armand, yang selama ini dikenal dingin, justru terdiam paling lama. Dalam hatinya, ia bergulat dengan kekaguman, rasa hormat, dan penyesalan. Karena ia tahu, selama ini ia salah. Ia menilai Rani terlalu kecil. Padahal dia terlalu besar untuk diukur dengan ukuran dunia. Sore itu, Rani kembali ke musala. Ia duduk sendiri, menatap lantai yang dingin. Ya Allah,
Kalau ini jalan MU, maka aku ridho. Tapi jangan biarkan aku menjadi tinggi karena pujian. Jangan biarkan aku lupa diri karena nama. Pegang hatiku agar tetap tunduk. Agar tetap merasa cukup. Dalam ridho MU. Ia sujud lama sekali. Lama sekali. Dan saat ia bangkit, tidak ada lagi yang bisa membelenggunya.